Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih maupun solihah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, kita akan membahas tentang cara menulis surat atau tulisan surat. Ya, baik, di sini sudah ada bagaimana kita memulai pelajaran hari ini. Mari kita bahas. Pernahkah kalian menulis surat atau pernahkah kalian menerima surat? Ya, hari ini kita akan belajar sebutkan tujuan menulis surat, kenali fitur unik surat dan gaya penulisan dalam surat. Apa itu surat? Surat adalah jenis komunikasi tertulis antara dua orang. Mari kita diskusikan salah menulis surat. Ada banyak tujuan untuk menulis surat. Untuk berbagi informasi atau kabar, untuk mengucapkan terima kasih, untuk bertanya, untuk menjaga hubungan. Bisakah kalian memikirkan tujuan lainnya? Ya, bentuk tertulis yang unik. Apa yang membuat surat unik dibanding bentuk komunikasi tertulis lainnya? Bisakah kalian menyebutkan beberapa fitur khusus dari surat? Mari kita lihat cara menulis surat. Pertama, siapkan kertasmu. Yang pertama, tuliskan nama dan alamatmu di bagian kanan atas. Kemudian, tulis tanggal menulis surat. Lalu, ucapkan salam seperti yang terhormat, halo atau selamat pagi. Terus tuliskan nama penerima diikuti tanda koma. Ya, silakan diperhatikan, ini penulisan surat di posisi paling atas. Selanjutnya, kita akan membuat tulisan paragraf pembuka. Ya, paragraf pertamamu singkat, jelaskan alasan kalian menulis surat ini. Kalian dapat ajukan pertanyaan dan memberikan kabar singkat. Terus lompati beberapa baris, lalu kalian tuliskan apa yang mau kalian sampaikan. Ya, ini namanya tulisan salam paragraf pembuka. Kemudian lanjutkan menata gagasan kalian menjadi paragraf. Setiap paragraf berfokus pada satu gagasan utama. Apa gagasan utama dalam setiap paragraf ini? Ya, setelah itu tuliskan paragraf penutup. Paragraf ini menyimpulkan surat dan biasanya berisi doa serta pertanyaan terakhir. Terakhir, kita akan menulis penutup adalah caramu mengucapkan selamat atau berpisah dalam suratmu. Jika surat yang formal, kamu bisa pakai dengan hormat atau salam hormat. Jika surat yang informal, kamu bisa menggunakan salam dari dadah atau salam yang lainnya. Benar, surat ini untuk seorang teman. Penulisan akan menggunakan salam informal, diikuti dengan koma lalu baris atau tanda dari yang tertulis. Nih, ada lagi contoh untuk kalimat pembuka yang ada di paragraf paling atas. Membuka kalimat seperti aku menulis surat untuk membantu menjelaskan dan memperkenalkan alasan tulisan. Kuharap adalah pembuka kalimat yang bagus untuk digunakan dalam paragraf penutup untuk mengharapkan keadaan pembaca baik-baik saja. Kalimat yang dimulai dengan aku merasa atau aku mulai membantu transisi di antara paragraf atau memulai topik yang baru. Apa itu topik yang baru? Adalah isi dari dalam surat yang mau kalian sampaikan. Ya, lanjut. Jadi perbedaan formal dan informal dalam penulisan surat. Surat formal ditulis secara resmi menggunakan salam yang menghormati dan format yang terstruktur. Biasanya untuk tujuan penting atau profesional, kalian bisa mengirim surat formal ke atasan kalian. Sementara untuk informal, surat informal lebih santai dan bersahabat, menggunakan salam kasual dan bahasa bersahabat. Untuk komunikasi pribadi, kalian bisa mengirim surat informal ke seorang teman yang ada di kelas ataupun yang ada di rumah. Jadi lebih seru mana nih, formal atau surat yang informal? Ya, biasanya surat formal itu digunakan ketika kalian nanti sudah masa pekerjaan dan informal untuk sahabat kalian yang ada di sekolah atau di rumah.
Nah, sekarang apakah kalian punya teman atau anggota keluarga yang bisa